Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Memang ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat, terutama apa yang bisa digunakan dari data SDGs desa. Ada di salah satu rakor di kabupaten itu yang di situ membandingkan antara daripada saya menggunakan 50 juta untuk pendataan. Ada ketua BPD yang menyatakan demikian. Lebih baik 50 juta saya gunakan untuk membangun jalan langsung bermanfaat bagi warga. Nah, kita harus menunjukkan, karena sebetulnya data SDGs desa itu lebih tepat menunjukkan manfaat kepada warga. Jadi warga yang mana yang akan mendapatkan manfaat itu lebih tepat. Nah, ada hal-hal baru berkaitan dengan data ini. Yang pertama adalah data identitas, baik itu identitas di desa, identitas RW-nya dan RT-nya, dan sekarang kita tahu dusun bisa banyak RW dan RT, kemudian tidak semua RW dan RT itu berupa angka, tidak semua ada RW dan RT-nya di desa kita. Jadi itu masukan yang sangat berharga untuk menyusun kebijakan baru. Kemudian identitas keluarga, saya rasa kita sama-sama tahu identitas keluarga itu nomor KK. Tapi itu penting di dalam SDGs desa itu, karena nomor KK itu kemudian ke belakangnya ada atribut atau identitas-identitas lain dari keluarga tersebut. Kemudian identitas warga adalah NIK. Tapi kita tahu bahwa ternyata warga-warga desa juga tidak punya NIK, ada yang tidak punya NIK. Nah, seperti itu kemudian menjadikan bahan untuk menyusun apa saja kegiatan setelah warga tidak punya NIK. Nah, kemudian kita lihat data kebutuhan. Untuk mencek data kebutuhan, karena kita sudah punya panduan SDGs desa, itu tinggal melihat kebutuhannya itu antara target SDGs desa dengan kondisi desa. Misalnya kalau SDGs desa nomor 1, targetnya tidak ada warga miskin. Kalau masih ada warga miskin berarti ada kebutuhan itu, kebutuhan kegiatan program terhadap keluarga miskin. Atau data belum semua warga mendapatkan asuransi kesehatan. Jadi artinya itu menunjukkan kebutuhan tentang asuransi kesehatan. Jadi ini ada kebutuhan kewilayahan. Kita perlu selalu menyadari, karena ini berguna di lapangan, membedakan antara core value atau nilai-nilai inti SDGs desa, kewilayahan dan kewargaan. Kemudian kebutuhan wilayah RT. Seperti kita sadari tadi, RT itu adalah lingkaran terkecil di luar keluarga. Dan kita sama-sama tahu salah satu budaya di Indonesia itu, kalau kita nggak baik-baik sama tetangga, dalam kurung RT, rukun tetangga, itu nanti pas ada kebutuhan siapa yang membantu kalau bukan tetangga kita. Jadi memang wilayah RT ini punya makna kewilayahan, tapi juga makna kebutuhan komunitas. Jadi misalnya kebutuhan tentang yang Gus Salim sampaikan, posyandu misalnya, itu berusaha disiapkan sampai ke level RT. Apa maknanya? Sebagai kebutuhan wilayah, dia akan masuk di dalam permukiman warga. Itu jadi wilayah sehingga dia masuk permukiman warga. Tapi manfaat atau kegunaan posyandu, misalnya harapan tentang posyandu kesejahteraan untuk warga miskin itu, supaya
ada interaksi terus-menerus di dalam satu rukun tetangga. Jangan lupa pendekatan RT yang dikuatkan kembali tahun lalu melalui pendataan BLT dana desa itu. Akhirnya di tahun ini karena melihat efektivitasnya itu, kita tahu digunakan untuk PPKM mikro. Misalnya RT merah, hijau, kuning, oranye gitu, untuk melihat jumlah rumah di dalam RT yang terkena COVID-19 misalnya. Basisnya RT. Jadi desa menunjukkan di tahun lalu tentang efektivitas menggali data di level RT, ya. Kemudian bagaimana mengelola BLT dana desa dari level RT masuk ke desa, dimusyawarahkan. Kita ingat itu kemudian digunakan di tahun ini secara masif, baik untuk PPKM maupun untuk misalnya sebentar lagi ada untuk DTKS, kemudian data-data yang lain. Jadi data kebutuhan seperti itu, dan RT juga punya makna karena sekarang diketahui bahwa itu banyak gunanya. Meskipun Gus Koco sering menyampaikan ini seperti mengikuti zaman Jepang menggunakan basis RT. Ya memang di basis sejarah RT di Jepang sendiri itu memang basisnya juga sama. Ketika itu bisa berguna untuk gotong royong, maka kemudian digunakanlah untuk senegara di sana. Nah, kemudian kebutuhan keluarga ini juga kita mengetahui ini penting sekali untuk melihat kebutuhan keluarga satu persatu, bahkan kebutuhan warga satu persatu. Ini makanya yang diwanti-wanti, yang disampaikan berbagai pihak itu bahwa jangan sampai Kementerian Desa memiliki data SDGs desa. Jadi yang memiliki data itu tetap harus desa. Jadi kementerian pun tidak boleh merasa memiliki datanya. Jadi ini datanya tetap data milik desa. Terutama karena memang di dalamnya itu ada data yang memang sangat penting, sangat sensitif itu artinya kalau kita ingin membangun desa, membangun warganya, langsung mengetahui kebutuhan masing-masing warga, apa yang tidak lebih sensitif dari itu. Jadi kadang orang mengatakan ada pengungkitnya kalau untuk pembangunan. Ya ini pengungkitnya. Pengungkit yang sebenarnya itu adalah kebutuhan di level RT, kemudian keluarga dan warga. Itu pengungkit pembangunan yang sebenarnya yang ada di lapangan seperti itu. Makanya ini desa memiliki ini semua. Tapi harus kita ingat bahwa data itu memiliki masa kadaluarsa, seperti juga obat seperti itu kan. Jadi data SDGs desa ini memiliki masa kadaluarsa ya 1 tahun. Sehingga kemarin ketika dari Ambon itu menyampaikan, Sekdes dari Ambon menyampaikan tahun depan kita harus menyiapkan kegiatan pendataan apa tidak? Ya, pemutakhiran data harus, dan itu pasti jauh lebih mudah, jauh lebih ringan gitu. Karena kita semua punya pelajaran di tahun ini, baik dari sisi teknis, pengorganisasian, sampai kemudian penggunaannya. Nah itu, jadi data kebutuhan keluarga dan kebutuhan warga. Kemudian data potensi itu menunjukkan yang pertama itu bahwa kalau target-target SDGs desa itu tercapai, misalnya seluruh warga mendapatkan asuransi, sama sekali tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada kriminalitas di desa. Tidak pernah ada itu maksudnya setahun terakhir, karena data kita kan data paling tidak diperbaiki atau dilihat tiap tahun, meskipun bisa diperbaiki sepanjang waktu. Nah, jadi potensi menunjukkan ketika SDGs desa itu bisa tercapai target-targetnya, termasuk potensi
RT, misalnya seluruh industri atau usaha di wilayah RT itu tidak membuat pencemaran dan sebagainya. Jadi itu untuk melihat apa yang bisa kita lihat di lapangan ketika kita melihat ada potensi dan ada kebutuhan. Atau potensi itu yang kedua, yang terbanyak di desa. Jadi kalau data sudah mulai ada, statistika desa sudah mulai ada, maka potensi itu bisa merujuk pada modus itu artinya yang paling banyak ada. Kemudian kalau di situ yang paling banyak ada misalnya pertanian, ya itu. Tapi usul kami melihat potensi yang paling enak itu adalah melihat penghasilan warga paling banyak di mana. Dan kemudian dari situ terlihat bagian kirinya dari kuesioner kita itu penghasilan diperoleh dari apa ya? Kalau artinya kita mengembangkan potensi itu sudah pasti otomatis mengembangkan penghasilan atau kekayaan warga. Jadi kenapa ini penting? Semalam misalnya, meskipun kami akhirnya tidak bisa ikut gitu, tapi ada undangan para petani dan kepala desa dan perangkat desa mengadakan diskusi secara online tentang penggunaan data SDG desa bagi petani. Jadi bagaimana desa memberdayakan para petani dengan SDG desa. Selama ini memang ada kritik, misalnya kalau kita meningkatkan produktivitas pertanian, apakah otomatis petani ikut sejahtera? Ya, selama ini ada kekhawatiran tidak nyambung. Makanya di dalam SDG desa antara berapa jumlah penghasilan dengan bagian kirinya sumber penghasilan dari mana, itu ada pada satu tabel, ada pada satu kesatuan. Sehingga kalau ingin membantu petani sekaligus melihat penghasilannya ya dari sana. Jadi harus dan kemarin ada tim teknis yang menyampaikan ini salah satu membuat coding yang ya saling sharing gitu kan. Coding yang sangat membutuhkan waktu itu adalah coding yang seperti itu karena rinciannya banyak. Ya justru rincian itu memang kita butuhkan karena menurut hasil penelitian survei sejak tahun 70-an itu lazimnya makin ke bawah golongannya itu kalau di barat dan di Jepang ya, maksudnya di negara yang lebih maju, makin golongannya makin menuju miskin, itu sumber penghasilannya harus banyak. Tapi semakin ke atas itu sumber penghasilan sedikit. Jadi golongan-golongan kaya itu terspesialisasi. Kalau saya sudah raja tembakau, ya saya nggak akan ikut ke yang lain, nanti malah bisnis saya bisa hancur. Jadi semakin. Nah untuk Indonesia, desa-desa di Indonesia itu makin ke atas itu hasil kajian dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an. Semakin ke atas itu sumber penghasilan juga semakin banyak. Kalau kemarin Gus Prof Yoyon menyampaikan bahwa kalau dengan angka seperti itu ya saya mulai mendekati garis kemiskinan ekstrim. Tapi sumber penghasilan saya kan macam-macam. Sementara golongan miskin itu kan nggak enaknya sumber penghasilannya itu sedikit. Nah seperti itu sekarang desa sudah bisa mengetahui secara rinci. Jadi potensi dan kebutuhan itu dilihat secara rinci. Apakah semakin terdiversifikasi, semakin banyak penghasilan itu semakin kaya atau tidak? Di desa kita sering bilang saya kerja serabutan. Kerja serabutan itu selain artinya tidak punya penghasilan tetap, juga bisa macam-macam. Kalau sampai penghasilannya macam-macam, maka strategi ekonomi di desa itu pasti harus modelnya multi ekonomi.
tidak bisa cuman single ekonomi. Dulu di tahun 2005 itu kami bersama BPS ada Podes 2005. Di situ disebutkan kalau punya produk pertanian akan dijual atau dimakan sendiri. Ternyata 75% itu sekaligus dijual dan dimakan sendiri. Itu indikasi awal bahwa mengembangkan ekonomi di desa itu harus multi ekonomi. Tapi sekarang itu bisa lebih rinci. Kemudian banyak yang menanyakan kepada Gus Halim, apakah data SDG desa itu sensitif gender apa tidak? Jadi kita ingat di dalam kuesioner SDG desa itu di data identitas itu di situ semuanya bisa terpilah. Jadi baik itu gender, memilah data laki-laki dan perempuan, kemudian disabilitas, apakah punya difabel atau tidak, kemudian data kelompok umur bisa dikelompokkan menurut kelompok umur, bisa dikelompokkan menurut analisis tertentu, miskin dan tidak. Kita tahu SDG desa nomor 1 itu isinya semua SDG desa nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di dalam SDG desa nomor 1 itu terpilah untuk orang miskin. SDG desa nomor 5 itu juga datanya pasti dari SDG desa nomor 1 sampai ke 18. Tapi terpilah untuk perempuan. Nah, salah satu keunggulan dari SDG desa bagi desa adalah desa bisa membuat data terpilah gender, terpilah disabilitas, terpilah kelompok umur. Bagaimana penanganan lansia di desa? Sudah pasti sekarang desa tidak ngawang-ngawang, tapi seluruh desa sudah punya basis data kelompok umur. Kalau dulu itu hanya desa-desa yang punya sistem informasi, yang punya pendataan, yang bisa melakukan itu. Tapi sekarang hampir semua desa. Kalau dari sisi APBDes yang melakukan pendataan di masa lalu itu 36.000 desa dari 74.961 desa atau 36.000 dari 75.000 desa. Tapi untuk hari ini kita lihat tadi paling tidak SDG desa menunjukkan data 43.900-an desa. Jadi ada kenaikan dari yang biasanya tidak mendata menjadi mendata, dan itu harus segera selesai juga supaya manfaatnya dirasakan. Kemudian data hasil analisis lanjutan. Nah, inilah yang akan disampaikan. Ini tidak bisa lain kecuali kami sampaikan langsung dari aplikasi, karena ini penghitungan yang daripada repot gitu. Padahal sebetulnya yang menghitung juga di pusat juga sama-sama aplikasi gitu ya. Sudah, desa pun akan memperoleh ini dari aplikasi. Tapi satu hal mungkin yang perlu kita sama-sama sadari tentang data identitas. Ada yang menyampaikan usulan bahwa ke depan itu ada dipastikan ketika mengumpulkan data lagi, memutakhirkan data lagi, itu menyampaikan bahwa data identitas tidak pernah dipakai sama sekali kecuali untuk kebutuhan manfaat bagi warga atau desa itu atau keluarga itu sendiri. Jadi hanya kalau itu untuk manfaat keluarga dan desa dan warga, maka itu akan digunakan oleh desa. Jadi data yang sangat sensitif tadi, sensitifnya bukan karena khawatir karena ITE dan sebagainya, bukan sekedar sensitif negatif kekhawatiran seperti itu, tapi sensitif bahwa kalau itu dipakai maka membangun desa, memberdayakan masyarakat itu pengungkitnya itu lebih cepat. Jadi ada buku yang menarik dan saya setuju dari dulu, memang kami punya pandangan yang
sama gitu. Bahwa data itu memang tidak boleh disajikan untuk umum. Tapi kalau dia memang dibutuhkan, maka dia bisa disajikan dalam rangka memberikan manfaat. Misalnya di tahun lalu data BLT dana desa itu tidak disajikan untuk umum, untuk NIK-nya dan sebagainya. Tapi untuk namanya dan sebagainya karena itu dibutuhkan dan memastikan bahwa ketika Musdes tidak salah memilih siapa pemanfaat BLT dana desa, maka kemudian dimusyawarahkan. Jadi seperti kata Pak Bonet Santoso ini dari Bengkulu, ya kalau memang itu dibutuhkan dan dalam rangka memanfaatkan berbagai program untuk keluarga dan warga itu, maka digunakan bersama. Tapi tentu saja untuk yang tidak sangat rahasia. Sebetulnya data yang rahasia itu misalnya nama teroris, identitas teroris yang memang nggak boleh digunakan untuk umum karena untuk keperluan keamanan. Tapi kalau data misalnya membantu keluarga miskin, ya pasti harus.